ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد kaum muslimin wal muslimat akhwat wal ikhwan bapak-bapak ibu-ibu hadirin sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua ya, setelah sekian lama tidak bersua. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk kembali mengkaji permasalahan fikih. Ya. Terakhir kita membahas kitab salat. Insyaallah pada siang hari ini akan kita kaji bab tentang azan dan iqamah. Azan secara bahasa artinya al-i'lam. Al-adhan secara bahasa artinya adalah al-i'lam. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 27, wa adzin fin nasi bil hajji, dan kabarkan kepada manusia dengan mengerjakan haji. Ini kabarkan kepada manusia, syiarkan kepada manusia dengan adanya kewajiban haji. Jadi adzan secara bahasa artinya mensyiarkan, mengiklankan, i'lan atau iklan bahasa. Jadi iklan itu bahasa Arab. I'lan, i'lam, memberitahu. Jadi secara bahasa adzan adalah pemberitahuan. Adapun secara syar'i adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala lil-i'lami bidukhuli waqtis salati bidzikrin makhsus. Yaitu beribadah kepada Allah dengan memberitahu masuknya waktu salat dengan zikir tertentu. Ya, jadi beribadah kepada Allah. Jadi termasuk ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang murni. Ketika seorang hamba melakukannya, sudah otomatis dia sedang beribadah. Itu makna ibadah mahdhah, seperti membaca Quran, zikir, ya, adzan. Otomatis seorang ketika melafazkan itu, otomatis dia sedang beribadah. Adapun ibadah ghairu mahdhah itu yang tidak memiliki kaifiyah tertentu, tata cara tertentu, tapi Allah Subhanahu wa taala secara umum memerintahkan hal tersebut. Ya, contohnya misalkan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Birrul walidain itu termasuk ibadah ghairu mahdhah. Ya. Mencintai saudara sesama muslim karena Allah, itu kan ibadah ghairu mahdhah. Gimana caranya? Saling memberi hadiah, saling berkunjung, ya, macam-macam. Nah, adzan itu secara bahasa ada kaitannya tentu dengan secara syariat karena dia adalah pemberitahuan waktu sholat. Jadi secara bahasa memberitahu, dalam syariatnya adalah memberitahu waktu sholat. Adapun iqamah atau iqamah secara bahasa artinya adalah berdiri. Dari kata aqama yuqimu iqamah, artinya berdiri. Ya, ketika seorang mengatakan qad qamatis shalah, telah berdiri atau telah tegak salat, ya, maka itulah kenapa disebut sebagai iqamah.
Dan itu sebagian ulama, jadi ini madzhabnya ulama Hanafiyah, kapan seorang itu berdiri ketika digumandangkan iqamah. Ini termasuk masalah fikih yang yang perlu atau tidak perlu, tapi dibahas juga oleh ahli ilmu. Jika kita mendengar suara iqamah, kapan kita berdiri? Ulama Hanafiyah mengatakan ketika muadzin atau yang mengumandangkan iqamah itu berkata qad qamatis shalah. Tapi masalah ini tentu bukan masalah yang besar, mau sejak awal iqamah berdiri pun tidak mengapa atau di akhir pun tidak mengapa, yang penting tidak terlalu telat ketika takbiratul ihram, ya. Jadi ketika imam takbiratul ihram, kita bersegera mengikuti imam. Adapun secara syar'i adalah at-ta'abbud lillahi bil qiyam lis-shalah wasyuru' fiha bi dzikrin makhsus. Secara syar'i iqamah adalah beribadah kepada Allah dengan berdiri untuk salat dan memulai salat itu dengan zikir tertentu. Nanti insya Allah akan ada lafaznya yang kita sudah tahu semua bagaimana lafaz iqamah. Nah, kemudian apa keutamaan azan? Keutamaan azan banyak, ya. Kita baru sebutkan beberapa. Yang pertama hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Nabi SAW bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun." Apabila dikumandangkan salat, maka setan itu mulai berpaling, menjauh. Walahu duratun, dan dia terkentut-kentut. Ya. Ini dalil bahwa setan itu pun bisa kentut. Ya. Ini perkara gaib, kita hanya bisa beriman dengan apa yang Nabi kabarkan. Hatta la yasma'a ta'dhina, sampai dia tidak mendengar azan. Fa idza qudiya nida'u aqbala, tatkala sudah dikumandangkan azan, dia datang lagi. Jadi begitu setan mendengar azan, dia kabur. Makanya beberapa dukun yang taubat mengaku mereka melakukan praktek itu jauh dari pemukiman kaum muslimin. Entah di tengah hutan, entah di mana lah yang jauh, sampai tidak mendengar azan. Ya, karena memang salah satu cara untuk mengusir syaitan adalah dengan kumandang azan. Ya, tatkala sudah dikumandangkan azan selesai, maka setan itu datang lagi. Hatta idza thawwa bis salati adbara, maka tatkala sudah dikumandangkan iqamah, ya, dia pergi lagi. Setan pergi lagi. Hatta idza qadat tathwiba aqbala, maka tatkala sudah menyelesaikan iqamah, maka dia datang lagi. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi, sampai setan itu memberikan bisikan antara seseorang dengan jiwanya. Yaqulu udhkur kada, ingat ini, ingat itu. Lima lam yakun yadhkur hatta yadhilla ar-rajul la yadri kam shalla. Ya. Dan dia terus berusaha yudzakir, memberikan pengingat-pengingat kepada orang sampai seorang itu tidak tahu sudah berapa dia sholat, berapa rakaat dia sholat. Nah, jadi begitu. Di antara faedah azan adalah mengusir setan. Jadi begitu azan, setan kabur. Ya. Begitu lalu datang lagi iqamah, dia kabur lagi. Maka setelah itu baru dia membisiki orang di dalam sholat sampai lupa berapa rakaat sholat. Ya. Ini kadang-kadang begitu. Sebelum sholat tidak ingat apa-apa. Ya, begitu sholat, sudah masuk sholat, takbiratul ihram, ingat macam-macam. Ingat kerjaan, ingat acara apa, ingat kunci hilang, macam-macam. Gitu ya jemaah.
Allahul musta'an. Nah ini. Kemudian fadilah yang kedua, hadis sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita cepatkan saja. Nabi SAW bersabda, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Ya, tidaklah yang mendengar ya, kumandang suaranya muadzin, baik itu jin ataupun manusia ataupun sesuatu apapun, kecuali dia akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Masya Allah. Ya. Jadi menjadi saksi bahwa dia adalah orang yang baik, bahwa dia adalah seorang muadzin yang mengumandangkan kalimat thayyibah, mengumandangkan ya kata-kata yang indah, mengajak orang untuk mengerjakan ibadah yang mulia, ibadah yang agung, yaitu sholat lima waktu. Jadi akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Nah, sekiranya ini saja menjadi fadilah buat kita, Masya Allah, sudah cukup. Makanya kalau ada kesempatan kita bisa adzan, monggo adzan. Ya. Karena yang mendengar seruan adzan kita akan menjadi saksi pada hari kiamat. Nah, kemudian di antara dalil yang lain, hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal." Seandainya manusia mengetahui apa yang kelak akan dia dapatkan dari mendengar adzan dan saf yang pertama, "Umalam yajidu illa yastahimu alaih." Kemudian dia tidak mendapatkan hal itu kecuali dengan berundi, niscaya akan berundi. Ya. Jadi kalau seandainya tahu pahala yang akan didapatkan dengan mengumandangkan adzan atau juga menjawab adzan, niscaya seorang itu akan berundi. Udah saya ada yang adzan, saya ada yang adzan. Kalau berselisih maka pakai undian. Nah, ini juga dalil bolehnya undian selama tidak ada unsur judi. Selama tidak ada unsur judi. Misalkan seorang ayah memberikan hadiah atau dapat hadiah apa, hanya satu, dengan anaknya dua, siapa dulu yang dapat hadiah, maka diundi. Itu boleh. Dan Nabi SAW juga mengundi di antara istri-istri beliau, ya, maka mengundi itu boleh. Undian, kemasannya boleh, kecuali ada unsur judi, memasang uang sejumlah ya, nominal tertentu. Ya, atau harta, atau apapun yang dijadikan sebagai taruhan. Kemudian hadis yang lain dikeluarkan oleh Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah bersabda, al-mu'adzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang azan itu akan memiliki leher yang paling panjang pada hari kiamat. Muadzin itu akan memiliki leher yang paling panjang pada hari kiamat. Ya. Nah, terus kayak jerapah dong Pak Ustaz. Kita nggak usah mikir seperti itu. Ya, kita nggak usah mikir seperti itu. Intinya nanti di hari kiamat, leher yang panjang itu sebuah keindahan, sebuah ciri khas. Oh, fulan dulu adalah muadzin, fulan dulu muadzin, dan itu adalah kebaikan. Nah, itu adalah kebaikan. Ya, udah nggak usah mikirin di dunia karena berbeda antara dunia dan akhirat, tidak sama. Ya. Nah, sama seperti orang yang punya leher panjang itu kan bagus di kehidupan dunia. Kalau terlalu panjang ya tidak. Kita wallahu alam hakikatnya di akhirat bagaimana kita tidak tahu. Ya. Nah, hadis yang lain dari Abu Dawud radhiyallahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, al-imamu dhaminun, imam itu yang menjadi penjamin, wal muadzinu mu'taman, muadzin itu diberi amanah. Fa arsyadallahu al-a'immah, Allah memberi petunjuk kepada para imam,
wa ghafara lil muadzinin. Allah memberi ampunan kepada orang-orang yang adzan. Jadi di antara sebab diampuninya dosa kita adalah kita mengumandangkan adzan. Ya, Masya Allah. Karena menjadi seorang muadzin itu adalah amanah. Makanya tadi Nabi SAW sampaikan wal muadzinu mu'taman. Ya, dia itu diberi amanah karena menjaga sholat. Ya, memang pekerjaannya tidak terlalu berat, tapi kalau on time, ya Masya Allah, itu luar biasa. Ya, seorang yang on time dalam azan itu bukan pekerjaan yang mudah. Saya dulu pernah menjadi muadzin, alhamdulillah. Ini bukan dalam rangka apa ya? Ya hanya ingin menceritakan saja apa pengalaman saya menjadi muadzin waktu kami masih kuliah di asrama, kurang lebih 2 tahun itu Masya Allah. Ya, untuk menjaga waktu itu luar biasa. Jadi ada komitmen, ada disiplin, ya. Nah, disitulah manfaat dari adanya agama. Ya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian kapan azan itu disyariatkan? Azan disyariatkan pada tahun pertama dari tahun Hijriah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, ya, ke kota Madinah. Keluar ya. Ya, kita lanjutkan Bapak-bapak Ibu. Ya, Bagaimana lanjut. tadi? Sampai disyariatkannya adzan. Iya, kapan disyariatkannya adzan? Pada tahun pertama Hijriah. Pada tahun pertama Hijriah. Jadi setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah baru ada syariat adzan. Terus kita tahu sholat itu disyariatkan pada tahun ke-10 kenabian. Jadi di Mekah, sholat 5 waktu itu Rasulullah di Mekah. Terus berarti nggak ada azan? Nah, belum ada azan. Ya, belum ada azan. Jadi azan ini baru ada di Madinah. Dan itu adalah bertahap dalam syariat Islam, ada tahapan. Seperti puasa itu mengalami beberapa tahap. Kemudian sholat pun mengalami tahap, yaitu dulu para sahabat ketika sholat masih boleh berbicara. Kemudian juga menghadapnya ke Baitul Maqdis. Ya. Sampai kemudian Allah SWT menurunkan ayat dari Baitul Maqdis menghadap ke Ka'bah ya, di Mekah, Al-Mukarramah. Ya, jadi ada tahapan puasa, ada tahapan sholat, ya, termasuk juga adzan, ada tahapannya. Tentu ini mengandung sejumlah hikmah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bertahap. Makanya di antara apa yang Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya, walladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi pada 6 masa, 6 hari ya. Sittati ayyam. Pertanyaannya, apakah Allah mampu menciptakan langit dan bumi dalam satu waktu? Allah mampu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah mampu langsung menciptakan. Tetapi Allah ingin mengajarkan kepada manusia bahwa ada kalanya kita itu harus berproses. Ya, Allah mengajarkan manusia perlu berproses dalam dakwah, dalam perubahan, dalam hijrah. Ya, dimulai dari yang terpenting seperti itu. Dalam pendidikan, dalam pekerjaan, itu berproses untuk menjadi lebih baik, untuk lebih sempurna. Nah, jadi awalnya di tahun pertama Hijriah. Nah, kemudian nanti akan kita
bahas bagaimana sejarah adzan itu. Ya. Apa hukum adzan? Hukum adzan para ulama berbeda pandangan. Pendapat yang pertama, ya, adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Artinya kalau ditinggalkan pun tidak berdosa. Jadi pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan salah satu pendapat Imam Malik. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan pendapatnya salah satu pendapat Imam Malik. Jadi sunnah muakkadah. Apa dalil mereka? Dalil mereka ya keumuman hadis tentang adzan dan keutamaan. Tentang keutamaan. Dan tidak sampai pada wajib. Adapun yang berpendapat adzan itu hukumnya wajib adalah pendapatnya Imam ya, Ahmad bin Hanbal dan salah satu pendapatnya Imam Malik rahimahullah taala. Ya. Wajib. Jadi setiap sholat wajib ada adzan. Wallahu a'lam. Kalau saya sudah mempelajari masalah ini, wallahu a'lam sebatas ilmu yang saya pahami, adzan itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Sebagaimana pendapat yang pertama, hanya saja hendaknya tidak ditinggalkan, terutama masjid kaum muslimin. Karena di samping adzan itu pemberitahuan waktu sholat, tetapi adzan juga itu adalah syiar bagi kaum muslimin. Sehingga jangan ditinggalkan. Karena itu Rasulullah SAW dahulu ketika beliau akan berperang, maka beliau menahan diri manakala mendengar adzan. Berarti mereka muslim. Kalau tidak mendengar adzan, ya beliau lanjutkan perjalanan. Ya, ini pentingnya adzan. Ya. Nah, ini berkaitan dengan adzan. Ulama yang mewajibkan adzan berpegang teguh dengan hadis-hadis ya yang sifatnya anjuran untuk adzan. Contohnya hadis yang sahih ya, dari Malik bin Huwairits dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila salat itu telah hadir, maka seorang dari kalian mengumandangkan adzan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan yang paling tua yang mengimami. Nah, jadi itu perintah. Tapi tadi pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan sebagian pendapat Imam Malik itu dibawa kepada makna sunnah. Bagaimana dengan adzan orang-orang yang safar? Ya, orang-orang yang safar, ya, itu ada dua keadaan. Yang pertama adalah safar berjamaah. Ya, misalkan dalam satu kafilah. Ya. Maka ketika datang waktu sholat, seorang dari mereka adzan dan kemudian sholat berjamaah. Itu kalau secara berjamaah. Dan itu disunnahkan. Ya. Rasulullah SAW dalam beberapa safar, beliau mengumandangkan adzan, beliau menyuruh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan adzan. Ya. Apabila safarnya itu sendiri, ya, maka tidak perlu adzan, dan mencukupkan diri dengan masjid sekitar. Nah, dan secara umum, apabila ada masjid yang sudah mengumandangkan adzan, maka kita bisa mencukupkan diri dengan adzannya mereka. Bagaimana dengan adzannya wanita? Para ulama telah bersepakat sejak zaman dahulu bahwa kaum wanita itu tidak mengumandangkan adzan. Jadi kaum wanita tidak pakai speaker, tidak mengumandangkan adzan. Kecuali di antara wanita mereka sendiri. Misalkan di pondok pesantren, isinya perempuan semua, ya.
maka seorang dari mereka mengumandangkan adzan. Nah, itu bisa kalau seperti itu. Ya. Tapi kalau mencukupkan diri dengan adzan yang didengar dari luar, itu pun tidak mengapa, tidak ada masalah. Seandainya wanita itu mengumandangkan adzan, di antara mereka saja itu hukumnya boleh. Tapi kalau di masjid kaum muslimin, kaum wanita tidak mengumandangkan adzan. Ini bukan masalah diskriminasi atau sebagainya, tapi demikianlah keadaan wanita di dalam Islam agar mereka lebih tertutup, agar mereka tidak menimbulkan fitnah, karena suara wanita itu berbeda dengan suara laki-laki. Sebagaimana sholat berjamaah, kaum wanita itu di belakang, laki-laki yang di depan. Khotib, ya, itu perempuan tidak menjadi khotib, itu di antara wanita. Ya. Jadi ini adalah sebuah ijma' sukuti, kesepakatan yang yang berlaku sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang. Kan itu seorang yang menyelisihi ijma' sukuti ini, ya tentu adalah pendapat yang nyeleneh, pendapat yang lemah. Nah, kemudian bagaimana dengan adzan dua salat yang dijamak? Dua salat yang dijamak. Ya, misalkan jamak maghrib dan isya di Musdalifah, atau ya waktu zuhur dan asar di Arafah misalkan. Maka sunnahnya Rasulullah SAW, apabila dua salat yang dijamak, zuhur dan asar atau maghrib dan isya, itu cukup dengan satu kali adzan. Ya, imma di adzan yang pertama, salat yang pertama, atau di adzan yang kedua. Tetapi di antara salat itu iqamahnya dua kali. Jadi setiap salat itu ada iqamah. Misalkan zuhur dan asar, ya di jamak. Ya. Maka adzan, ya, di waktu zuhur, salat zuhur, ya, iqamah, kemudian salat zuhur, kemudian setelah selesai iqamah lagi untuk salat apa? Untuk salat asar tanpa adzan yang kedua. Ya. Dan jadi kalau ada sholat jamak itu cukup sekali adzan. Pak Ustadz, bagaimana kalau sholat itu bukan sholat lima waktu? Sholat gerhana. Sholat gerhana. Di beberapa riwayat, ya, Rasulullah SAW menyuruh Bilal mengumandangkan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Salat jamaah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Berapa kali? Bisa dua kali, bisa tiga kali, atau kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, itu kalau sholat yang tidak ada adzannya. Jadi selain sholat lima waktu, karena para ulama sepakat bahwa sholat yang dikumandangkan adzan itu hanya sholat lima waktu. Adapun sholat sunnah itu tidak ada kumandang adzan, juga tidak ada iqamah. Maka kalau misalkan sholat Id tidak boleh ada adzan, ya, tidak ada petunjuknya mengumandangkan adzan. Siapa yang mengumandangkan adzan untuk sholat Id, maka dia telah membuat perkara baru dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang, ya, membuat perkara baru dalam agama, maka dia tertolak. Jadi cukup dengan as-salatu jami'ah. Ya, memang beberapa hadisnya itu hanya pada sholat kusuf, pada sholat gerhana. Bagaimana dengan sholat Id, sholat yang lain? Maka ini ada perbincangan sedikit di kalangan ulama, tapi Allah a'lam masalahnya masalah yang ringan bagi yang mau memandangkan as-salatu jami'ah, itu pun tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya. Nah, sampai sini dulu, barangkali ada pertanyaan dari jamaah, dipersilakan. Sebelum kita lanjutkan syarat-syarat adzan. Silakan Pak Johan, barangkali bertanya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya dari online silakan. Iya.
Ya, jadi adzan itu disyariatkan tahun berapa Bapak Ibu? Di tahun pertama Hijriah. Nah, ya, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, syarat adzan. Syarat adzan. Apa itu syarat adzan? Yang pertama adalah masuknya waktu sholat. Ya, jadi jangan sampai ada seorang yang adzan sebelum masuknya waktu sholat. Bahkan zuhur tadi baru jam setengah 12 udah adzan. Allahu Akbar. Padahal belum waktunya. Karena adzan itu mengiringi sholat. Dan sholat tidak sah apabila belum masuk waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu memiliki waktu yang telah ditentukan. Sehingga kalau sebelum waktu sholat, tidak boleh adzan. Kecuali, nah ternyata ada pengecualiannya Bapak Ibu sekalian. Ada yang tahu pengecualian ini pada sholat apa? Pada sholat apa? Ada yang tahu jemaah? Ada berapa orang yang hadir? 14, 13 berarti ya. Ya, kecuali sholat subuh. Kecuali sholat subuh. Nah, sholat subuh itu boleh adzan sebelum waktunya. Yaitu adzan bukan untuk sholat, bukan sholat untuk sholat subuhnya, tetapi adzan untuk membangunkan. Ya. Dan hadisnya sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW ya bersabda inna bilalan yu'adzinu bilail, sesungguhnya Bilal itu adzan di waktu masih malam. Fakulu washrabu, makan minumlah kalian hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum itu mengumandangkan adzan. Ya, Ibnu Ummi Maktum itu sahabat yang buta, tidak dikumandangkan adzan, beliau tidak mengumandangkan adzan kecuali telah dikatakan sudah subuh, sudah subuh, sudah subuh. Nah, jadi Rasulullah SAW memiliki dua muadzin, bil khusus subuh, ada Bilal, ada Abdullah bin Umi, Ibnu Umi Maktum, Abdullah bin Umi Maktum, ya, yang turun padanya surah Abasa. Abasa tentang Abdullah bin Umi Maktum, Abasa wa tawalla anjahul a'ma. A'ma, ini orang yang buta itu adalah Abdullah bin Umi Maktum. Di subuh, boleh subuh, ya. Kalau kami dulu di Gresik, waktu kami mondok itu sering dengar suara adzan sebelum subuh, mungkin jam 4 ya. Di Depok ini kadang-kadang terdengar ya. Tapi enggak setiap hari. Mungkin di tempat Bapak Ibu ada yang mengumandangkan adzan sebelum masuk waktu subuh. Nah, itu ada dalilnya, dan masih boleh makan, masih boleh minum kalau mau berpuasa, karena itu belum masuk waktu subuh. Ya, dari situlah sebagian ahli ilmu menyampaikan, ya, karena adzan yang pertama itu untuk membangunkan orang yang tidur, maka di situ ada as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ya, sehingga kalau adanya dua kali, adzan yang kedua tanpa as-salatu khairum minan naum. Tapi sebagian ahli ilmu seperti mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, itu tetap as-salatu khairum minan naum, ya, baik adzan pertama, adzan yang kedua. Kalau kulli hal, ya, pada adzan subuh itu memang ada as-salatu khairum minan naum. Nah, ada pertanyaan? Yang kedua, niat adzan. Dan niatnya cukup di dalam hati. Jadi waktu-waktunya sudah masuk, niat. Yang ketiga adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Karena tadi zikir, ibadah mahdhah, ya, dengan bahasa Arab. Jangan pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa,
bahasa Turki atau bahasa apa dulu pada masa sekularisme berkembang di Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk, itu dirubah azannya menggunakan bahasa Turki. Makanya tidak boleh azan tetap menggunakan bahasa Arab karena demikianlah syariatnya. Demikianlah syariatnya. Jadi harus dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Kemudian untuk cengkoknya, ini ngikut nih dalam masalah bahasa Arab, itu yang ma'ruf dengan bahasa Arab. Ada beberapa hadis tapi dipersoalkan para ulama, ya, tapi para ahli qiraah mereka menyampaikan bahwa bahasa Arab itu memiliki lahan atau lahja atau logat yang khas. Ya. Jadi jangan pakai logat-logat yang itu akan mengurangi pengagungan kepada adzan. Ya, kalau mengurangi pengagungan kepada adzan akan ditertawakan dan sebagainya, maka logat itu tidak boleh. Ya. Nah, kemudian yang keempat, adzan itu tidak menggunakan nada-nada yang bisa merubah makna, seperti misalkan memanjangkan a pada lafaz yang pertama, Allahu Akbar, itu dipanjangkan Allahu Akbar. Allah. A yang pertama dipanjangkan itu bentuknya istifham atau pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Apakah Allah Maha Besar? Itu kan malah salah. Ya, maka secukupnya saja. Ya, jangan terlalu panjang juga. Ada sebagian orang yang adzan terlalu mendayu-dayu sehingga ya, kepanjangan. Allah Akbar, Allah terlalu panjang. Allahu Akbar kepanjangan. Ya. Sederhana mungkin nggak apa-apa. Kalau memang ada panjang, maka ma'ruf masih dipahami maknanya. Ya. Kemudian yang kelima, tertib. Ketentuan dalam adzan itu tertib. Ya, sesuai dengan urutan. Jangan hayya alal falah dulu baru hayya alas sholat atau diselang-seling. Itu nggak boleh. Nanti akan kita bahas lafaz adzannya bagaimana. Kemudian yang keenam, mualah bainal alfaz, berkesinambungan. Jadi habis ini langsung ini, habis ini langsung ini, begitu. Itu namanya berkesinambungan. Jangan jaraknya lama. Allahu Akbar. Terus apain dulu gitu. Lama terus tungguin kok nggak lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti lama. Ya, itu nggak boleh. Ya. Harus ada mualah. Ya, lanjut. Dan diberikan udzur apabila memang karena batuk, karena serak harus minum, itu tidak ada masalah. Ya boleh minum. Kalau memang serak, ya tidak ada masalah. Atau kalau memang betul-betul nggak bisa dilanjutkan, boleh ganti muadzin. Misalkan dia ada temannya, batuk, baru satu takbir, gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka boleh digantikan ya, oleh temannya dengan melanjutkan. Yang penting ada mualah, berkesinambungan. Kemudian yang ketujuh, ketentuannya adzan itu dikumandangkan dengan suara yang lantang. Ya. Dan itu perintah Nabi SAW kepada Bilal, farfa sautaka bin nida. Ya. Angkatlah suaramu untuk memanggil orang. Ini dengan adzan. Jadi sunnahnya adalah adzan itu dikeraskan. Karena itu Bilal naik ke tempat yang tinggi. Waktu di Masjid Nabawi, beliau naik ke menara dan adzan di situ. Ya. Jadi sunnahnya dikencangkan. Selain adzan enggak. Ya. Kecuali ada kebutuhan yang mendesak sekali. Entah zikir, entah ya, ta'lim, hendaknya jangan pakai speaker luar yang akan mengganggu kaum muslimin, mungkin ada yang sakit, mungkin ada durasinya lama.
Kalau azan kan paling berapa menit saja, tidak lama. Ya, ya. Kemudian bolehkah azan itu dengan kaset? Bolehkah azan itu dengan kaset rekaman? Ya, jawabannya tidak diperbolehkan. Ini fatwa para ahli ilmu, tidak memperbolehkan azan dengan kaset. Kalau yang dimaksud adalah di masjid-masjid kaum muslimin. Kalau itu adalah azan yang di masjid-masjid kaum muslimin, tidak boleh menggunakan apa? Kaset. Tapi kalau itu di apa? Di radio atau di apa itu boleh dengan menggunakan kaset. Ya. Tapi kalau di masjid-masjid kaum muslimin itu tidak boleh menggunakan kaset. Ya, harus manual orang yang ada. Bolehkah berbicara di tengah azan? Ya, para ulama bersepakat apabila tidak ada kebutuhan itu tidak boleh. Ya, tidak ada kebutuhan maka tidak boleh karena tadi ada mualah, berkesinambungan. Tapi bagaimana kalau ada lafaz yang masuk di situ, misalkan tolong speakernya digedein gitu kan, atau apa? Ya maka itu diberi udzur kalau memang ada kebutuhan. Ya. Nah, sebagian ahli ilmu memakruhkan, sebagian ahli ilmu mengatakan haram, tapi yang lebih tepat itu makruh. Ya. Kalau ada kebutuhan, maka tidak mengapa. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak diperbolehkan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita bahas sifat orang-orang yang azan. Barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, silakan. Pak Johan, monggo. Ada tanya. Bentar Pak, sambil duduk Pak kan. Lihatin. Iya, silakan. Lagi belakang Ibu, silakan kalau mau nanya. Tidak boleh izin. Yang dari online silakan kalau mau nanya. Langsung bisa ngomong. Iya Pak. Izin Pak Ustadz, Iya, silakan Pak. kita mau tahu cara tertib sholat sekiranya imam ini membacakannya terlalu panjang gitu ya. Terus tiba-tiba kita nggak kuat fisik, tiba-tiba kita menghentikan dan juga kita menghentikan sholat. Nah itu kira-kira di rumah atau di tempat musola atau yang di luar itu mesti bisa nggak kita lanjutkan seperti itu? Gimana hukumnya Pak Ustadz? Iya, bagaimana melanjutkan sholat karena imamnya bacanya terlalu lama, ya baca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan, misalkan dari Jumat ya. Yang pertama, tentu seorang imam memperhatikan makmum. Ya, bagaimana makmumnya itu diperhatikan. Dan itu pernah sahabat Mu'adz bin Jabal membaca surat yang panjang dan ada seorang sahabat yang keluar dari shaf, ya, maka dikatakan kepada Mu'adz dia adalah seorang munafik. Maka ternyata hal ini sampai kepada orang yang dibicarakan itu dan dia tidak terima dan dia mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya bukan orang munafik, saya itu pagi berangkat sampai malam, sore menjelang maghrib di kebun dan saya capek, apabila sholatnya lama saya nggak kuat. Maka Rasulullah SAW memanggil Mu'adz bin Jabal dan menegur beliau, ya Mu'adz, takuna fattanan anta ya Mu'adz, apakah kamu akan menjadi tukang fitnah? Hendaknya kamu membaca yang mudah, yang ringan, ya. Kemudian di sana ada orang tua, ada yang sakit, ada yang punya kebutuhan dan sebagainya. Jadi bagi imam memperhatikan. Tapi ada sebagian masjid yang memang kalau pendek malah jadi masalah karena sudah terbiasa panjang. Ya, beberapa masjid karena sudah terbiasa panjang, jadi sudah menikmati. Kalau pendek itu malah nggak enak. Surat-surat Qul huwallahu ahad, A'udzu falaq dijadikan imam kecuali maghrib ya. Biasanya malah kurang lama. Dilihat saja bagaimana kondisinya, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi tentu agak lama. Nah, bagi kita makmum yang mungkin kecapean atau fisik
sudah tidak kuat berdiri terlalu lama, ya, maka di saat itu Bapak bisa meniatkan mufarokoh. Mufarokoh itu keluar dari jamaah. Ya, Bapak dalam kondisi sholat, ya, mufarokoh, lalu Bapak sholat sendiri. Dan itu yang dilakukan sahabat Nabi tadi bersama Mu'adz bin Jabal. Dia keluar jamaah, dia sholat sendiri, atau tetap di soft itu sholatnya sendiri, yang mempercepat sholat sendiri, kemudian pergi pulang. Ya. Adapun kalau maksud Bapak itu adalah keluar jamaah, kemudian melanjutkan sholat di rumah atau di mana gitu, maka tidak bisa dilanjutkan sholatnya. Jadi harus dari awal takbiratul ihram. Ya. Nah, jadi boleh dengan mufaroqah. Dan mufaroqah itu bukan hanya karena imamnya terlalu lama atau bagaimana. Dan saya pernah Pak, mengalami itu sholat asar, kalau tidak salah sholat asar di stasiun Pasar Senen karena saya harus pulang kampung. Ya, di situ sholat asar dan kereta sudah dipanggil-panggil itu. Imamnya lama sekali. Sholatnya imam lama sekali. Ya. Wah, ini nggak cocok ini, nggak ngerti kondisi dan tempat. Ya, dipanggil-panggil. Ya. Kereta akan segera berangkat, udah bunyi suaranya itu kereta. Maka saya langsung bukan mufaroqah lagi. Saya keluar dari soft, langsung lari menuju kereta itu. Dan memang betul sudah mulai jalan, akhirnya ternyata orang-orang yang tadi ikut sholat pun sebagian harusnya ikut kereta. Ya, ini telat akhirnya. Nah, kita harus lihat sikon kondisi. Kalau di rest area di mana, bacanya yang pendek-pendek saja. Nah, baru nanti sholat di kereta atau sholat di tempat lain. Begitu Pak. Jadi kalau Bapak sudah keluar, sholat di tempat lain. Kalau Bapak masih sholat di situ, Bapak meniatkan diri sholat sendiri. Itu namanya mufaroqah. Dan sholat Bapak tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Kita lanjutkan ya. Bagaimana sifat muadzin? Sifat muadzin hendaknya ini sifat yang dianjurkan. Ya. Pak Johan nanti kalau sudah waktunya sudah 5 menit atau 5 menit lagi selesai, mohon diinfokan ya. Ya, sifat muadzin yang pertama adalah hendaknya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan adzan tersebut. Jadi seorang yang adzan itu sedang beribadah. Tadi kita sudah singgung keutamaan adzan. Ya, akan mendapatkan ampunan dari Allah taala, akan mendapatkan persaksian yang mendengar adzan kita. Maka hendaknya ibadah ini harus ikhlas. Ya, harus ikhlas. Pertanyaan berikutnya, seandainya muadzin itu digaji, itu bagaimana? Seandainya muadzin itu digaji, bagaimana? Nah, ibadah itu diklasifikasikan para ulama ada dua. Ada ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri, ada ibadah yang manfaatnya untuk orang lain. Ibadah ada yang manfaatnya untuk diri sendiri, ada ibadah yang untuk orang lain. Contoh misalkan sholat. Sholat itu manfaatnya buat siapa? Buat saya sendiri. Maka saya tidak boleh minta upah kepada orang. Ya. Karena tidak bisa juga saya menggantikan sholatnya orang lain, tidak bisa. Sehingga ibadah yang seperti ini tidak boleh mendapatkan upah. Ya. Ibadah jenis yang kedua itu ada manfaat yang didapatkan oleh orang lain. Ada manfaat yang didapatkan oleh orang lain. Misalkan ya menjadi imam sholat, ya kemudian muadzin itu mendapatkan manfaat orang-orang itu dengan azannya dia bisa datang, kemudian waktu ya tepat waktu, makanya boleh menggaji marbot, boleh menggaji muadzin, ya. Itu tidak ada masalah karena manfaatnya bukan karena ibadahnya. Begitu juga mengajar ilmu syar'i misalkan. Jadi dia tetap harus ikhlas, tapi dibolehkan mengambil
upah karena ada manfaat yang didapatkan oleh orang lain. Apalagi muadzin, tadi sudah saya singgung ya. Adzan itu ringan, pekerjaan yang ringan, tapi komitmennya itu yang luar biasa. Coba saya tanya kepada bapak-bapak, seandainya bapak-bapak itu jadi muadzin 5 waktu sholat, itu gampang apa susah? Bapak-bapak, Berat. Susah, berat. luar biasa. Komitmennya itu, saya merasakan Pak, Masya Allah. Maka orang yang azan itu on time, karena dia nggak mau telat 30 menit, nggak bisa. Harus ya sebelum waktunya dia sudah siap. Jadi dengan itulah komitmen itu dia digaji, tidak ada masalah. Ya. Tapi tetap adabnya dia harus mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, di antara sifat yang disukai bagi muadzin adalah adil dan amin, yaitu dia dapat dipercaya. Jangan seenaknya, kadang-kadang seorang muadzin belum waktunya subuh sudah adzan. Ya, padahal orang lagi lagi sahur misalkan, atau waktu maghrib dia sudah adzan, padahal belum waktunya. Harus amanah. Ya, kalau sekarang alhamdulillah Pak, bisa melihat internet, bisa dengan satelit, kita bisa update. Ya, makanya harus update itu. Ya, dia harus punya cadangan waktu di handphone, di satelit harus tahu. Dan sampai dia hanya patokan jam, ternyata jamnya mati atau jamnya kecepatan, kan jadi apa hukumnya sholat sebelum masuk waktunya, kan jadi masalah. Jadi harus amanah, ya, amanah. Kemudian yang ketiga, suaranya itu adalah suara yang bagus. Ya. Jadi dalam melafazkan takbir, melafazkan la ilaha illallah itu pas. Jangan misalkan cadel misalkan, mohon maaf ada yang cadel misalkan Allahu Akbar misalkan, Allahu Akbar misalkan. Itu kurang pas untuk jadi muadzin. Atau misalkan ha dibaca ha, ya, Allahu Akbar hu bukan ha. Atau hayya 'alas shalah dia baca hayya. Jadi harus perhatian dengan makhraj huruf, ya. Kalau bisa ya makhrajnya, sifatnya ya harus bagus, ya. Baru kemudian nada. Nah, ini kadang-kadang orang mengejar nada muadzin malah makhrajnya nggak diperhatikan, ya. Dan sayangnya musabaqah adzan itu lebih mementingkan di nada. Ini yang kadang-kadang memprihatinkan, ya. Hendaknya jangan hanya melihat pada bagusnya suara, bagusnya nada saja, tapi diperhatikan makhrajnya, sifat hurufnya, pas apa tidak, ya. Nah, ya kalau bisa suaranya bagus merdu, jadi orang yang mendengar saja bisa terhanyut, ya. Nah, itu disukai, ya. Karena itu Rasulullah SAW minta Abdullah bin Zaid mengajarkan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, karena Bilal bin Rabah suaranya lebih lantang, lebih bagus, ya. Nah, jadi disukai muadzin itu bagus suaranya dan lantang. Kemudian yang keempat adalah mengetahui waktu sholat. Kalau dia seorang yang bisa melihat, maka alhamdulillah. Kalau dia buta, maka harus ada pendamping. Seperti Abdullah bin Maktum tadi, ya, itu ada pendampingnya sehingga jangan sampai salah adzan. Nah, ya, berikutnya sifat adzan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Bagaimana lafaz adzan? Adzan itu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa riwayat. Dan ini semuanya sahih. Ya, riwayat ini adalah jenis khilaf tanawwu. Khilaf yang sifatnya warna. Seperti ada yang membaca Al-Quran dengan bacaan Hafaz dari Asim, riwayat Hafaz dari qiraahnya Asim misalkan. Ada yang dari Hamzah,
dari Sa'i, ada ya macam-macam, Ibnu Amir atau Abu Amr, itu kan macam-macam ya. Nah, azan itu sama, dia memiliki beberapa riwayat. Riwayat yang pertama ya adalah ya dari riwayat sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kisahnya Abdullah bin Zaid malam hari itu mimpi. Riwayatnya agak panjang, saya nggak baca. Abdullah bin Zaid mimpi, di dalam mimpinya diajarkan. Di situ diajarkan lafaz adzan. Ya. Awalnya pengen, jadi para sahabat itu memperbincangkan dengan Nabi, ya Rasulullah, kita itu mengundang sholat itu pakai apa? Ada yang musul pakai pakai apa? Pakai kolonceng. Nabi nggak suka karena lonceng itu syiarnya Nasoro. Ada yang mengatakan ditiup trompet, ya. Nabi tidak suka karena itu juga syiarnya Yahudi. Nah, di malam harinya para sahabat tidur. Abdullah bin Zaid bermimpi, di dalam mimpinya di sana ditemui oleh seorang dan diajarkan lafaz adzan. Ya, Abdullah bin Zaid. Ya. Ini yang dikenal dengan terjih, yakni mengulang lafaz syahadatnya dan sebagainya. Lafaznya adalah Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Nah, diulangi lagi. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru hayya 'alas shalah. Jadi syahadatnya diulang. Ini jarang ya. Riwayat Abdullah bin Zaid. Pernah dengar adzan ini enggak, Pak? Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru hayya 'alas shalah, حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Itu jadi syahadatnya diulang dengan suara yang lebih tinggi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, barangkali ada adzan yang seperti ini riwayatnya sahih. Ya, riwayatnya sahih dan ditakrir, dibenarkan oleh Nabi SAW. Ya, dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mirip dengan yang tadi, ya. Ya. Mirip dengan yang tadi, nah, tetapi takbirnya itu hanya 2 kali. Mirip dengan yang tadi, tapi takbirnya hanya 2 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali lagi, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna. Baru hayya 'alas shalah. Ya, itu bedanya hanya di awalnya saja. Bedanya di awalnya saja. Ya. Nah, dan ini pun riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih dikeluarkan Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Yang terakhir adalah riwayat ya yang sering kita bawakan. Jadi inilah yang diajarkan kepada sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yaitu lafaz adzan yang sering kita dengar. Ya. Ya, ini tidak mengulang
syahadat. Ya, Allah sudah paham semua. Kemudian ketika sholat subuh, Bilal bin Rabah mengumandangkan as-salatu khairum minan naum, ya, setelah hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Baru as-salatu khairum minan naum, ya. Nah, ya, apabila eh, terjadi hujan yang sangat lebat, di beberapa riwayat, ya, dibolehkan kita menambahkan as-salatu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Ya, jadi setelah hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-salatu fi buyutikum. As-salatu fi buyutikum atau sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Salatlah kalian di rumah kalian. Ini khusus ketika terjadi azan, ya. Nah, Allahu a'lam. Hujan, ya. Ya, ini ketika azan, ketika hujan lebat, ya. Hujan lebat maksudnya adalah hujan yang membasahi pakaian kita ketika kita nerobos hujan itu. Maksudnya kita basah kuyup. Kalau membasahi tapi kita masih kering, nah itu belum hujan deras, ya. Baru rintik-rintik, gerimis, itu kita nggak perlu memandangkan itu. Tapi kalau hujannya deras, baru kita memandangkan itu. Ya, kalau misalkan pas kita azan terus hujannya gede, kita mengatakan sallu fi buyutikum, ternyata habis itu terang, ya kita yang mendengar ya datang ke masjid. Ya. Nah, kemudian beberapa hal yang dianjurkan bagi seorang muadzin. Yang pertama, azan dalam kondisi suci, karena dia akan mengumandangkan kalimat thayyibah hanya dalam keadaan suci. Yang kedua, berdiri. Ini hanya disukai oleh ulama. Seandainya dia tidur karena dia capek atau duduk, ya itu pun tidak mengapa. Tapi adabnya adalah berdiri. Kemudian menghadap ke kiblat. Ya. Kemudian diantara hal yang dianjurkan adalah memasukkan, ya, dua jarinya ke telinga. Dan ini dilakukan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ya, dan dilihat oleh para sahabat dan ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya riwayat At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Jadi memasukkan jari telunjuk ke telinga. Hikmahnya apa? Allahu a'lam. Kalau suara kita kencang sekali sehingga tidak memekakkan telinga kita. Ya. Biar yang lain saja yang dengar, dia tidak terlalu kekencangan. Ya, kemudian diantara yang dianjurkan adalah menggabungkan antara dua takbir. Jadi tidak dipisah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar berhenti terus Allahu Akbar. Nah, itu jangan. Jadi menggabungkan dua. Yang paling afdol adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Roknya, rok yang pertama itu di dhamma, karena akan nyambung. Ya, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu sudah wakof. Kalau mau nyambung, dan ini dianjurkan, karena fi'il perbuatan Bilal itu disambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu. Jadi yang kedua baru sukun karena wakof. Begitu. Bisa dipahami ini ya, jemaah. Kemudian Bilal bin Rabah ketika mengumandangkan hayya 'alas shalah, beliau menoleh ke kanan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, sambil ke kanan. Ya. Baru hayya 'alal falah ke kiri. Hayya 'alal falah. Ustaz, bagaimana? Ya, silakan.
Bagaimana kalau kita dalam kondisi sudah pakai mikrofon, apakah kita tetap menoleh, ya? Nah, fiil sahabat tidak dimansuh dengan teknologi, ya, sehingga tetap disukai. Sekali lagi tidak wajib, ya. Tapi kalau ibu, bapak azan dengan tetap menoleh itu tetap disukai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara adab orang yang mendengarkan azan mengulang-ulang apa yang diucapkan oleh muadzin, karena siapa yang mengulang azannya muadzin lalu mengucapkan sesuai dengan apa yang diucapkan muadzin dan berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqama mahmudan alladhi wa'adtah, maka Nabi SAW sampaikan halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Syafaat ini pertolongan Nabi kepada umatnya agar mereka dimasukkan ke dalam surga atau tidak mendapatkan azab api neraka. Ya. Nah, disunahkan mengulang azan. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau mengumandangkan as-salatu khairum minan naum? Ya, as-salatu khairum minan naum. Apa yang diucapkan? Allahu alam, tidak ada dalil yang sahih, yang menunjukkan kekhususan doa setelah as-salatu khairum minan naum. Sehingga berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, ucapkanlah sesuai dengan apa yang diucapkan muadzin, maka kita ucapkan as-salatu khairum minan naum. Ada yang berdoanya aqamahullahu wa adamaha, tapi tidak sahih hadis-hadis yang terkait dengan itu. Ya, kita ucapkan as-salatu khairum minan naum. Ya. Ya. Kemudian di antara yang dianjurkan bagi orang yang mendengar azan adalah doa di antara azan dan iqamah, karena itu termasuk waktu yang mustajab, ya, yang diharapkan dikabulkan doa kita. Ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Doa itu tidak tertolak antara azan dan iqamah, ya. Nah, ini terkait dengan fikih azan, ya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk iqamah itu tidak terlalu banyak, ya. Sifat iqamah sudah kita pahami, ya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, itu yang masyhur yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada riwayat yang lain sebetulnya, ya, yaitu dengan lafaz, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi mirip dengan azan, tapi ada qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya. Nah, dan ini pun riwayatnya sahih, cuman jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, pertanyaannya, apakah kita mengulang iqamah? Ya. Apakah kita mengulang iqamah? Ini ada dua pendapat di kalangan ahli ilmu. Sebagian mengatakan tetap dianjurkan, ya. Sebagian yang lain tidak dianjurkan. Bagi yang mengatakan tetap dianjurkan karena kadang-kadang iqamah itu disebut sebagai adzan. Ya, hadis Nabi, baina kulli adzanaini salatun, di antara dua adzan itu ada salat. Maksudnya adzan dan iqamah. Iqamah itu disebut adzan. Nah, karena iqamah itu juga disebut adzan, maka boleh diikuti. Berdasarkan keumuman hadis, apabila muadzin mengumandangkan adzan, maka ikutilah. Jadi kalau ada yang komat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita ngulangi gitu. Pendapat yang kedua, tidak perlu, karena itu tidak ada kekhususan dalil
yang kita mengulang iqomah, ya, tidak ada kekhususan untuk mengulang iqomah. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini terkait fikih adzan dan iqomah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, tadi 1 menit lagi selesai. Barakallahu fikum. Ya, sebelum itu barangkali ada pertanyaan dari jemaah. Cukup ya Pak Johan ya? Ya Ustaz. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu sekalian. Barakallahu fikum. Ya, kayaknya nggak ada pertanyaan kayaknya ya. Sudah pada tempat kerja. Baik. Ya, semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.